Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai teks berita yang ada di kelas 7 semester 2 kurikulum Merdeka Belajar. Kira-kira bagaimana ya teks berita itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Yaitu di semester 2 ini untuk kelas 7 adalah teks berita, di mana kita akan mengenal bagaimana itu pengertian dari teks berita, jenis-jenisnya, unsur, kaidah kebahasaan, serta langkah-langkah dalam menulis sebuah berita. Oke, yang pertama kita harus kenal dulu nih, apa sih teks berita itu? Nah, teks berita sendiri adalah suatu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi, dalam penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan, yang sering kita dengar dan kita lihat di televisi ataupun radio. Nah, jenis berita yang ini berarti adalah media elektronik. Jadi, bisa kita jumpai pada benda-benda elektronik, bisa juga lewat handphone kita, gitu ya. Ada juga yaitu berita secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak, misalkan melalui koran, melalui majalah, ataupun surat kabar lainnya. Jadi jenis berita di sini ada dua, yaitu ada dalam media cetak, ada juga yang media elektronik, gitu ya. Kemudian lanjut, di sini ada unsur-unsur dalam teks berita. Nah, di dalam teks berita itu memuat apa saja sih? Yang pertama, harus ada judulnya. Semua cerita harus ada judulnya, tidak terkecuali dengan teks berita. Jadi semua teks itu pasti ada judulnya, ya, tidak terkecuali dengan teks berita ini. Nah, judul berita ini biasanya menggambarkan isi pokok dari berita tersebut. Nah, judul berita ini harus dibuat semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya bisa menarik perhatian pembacanya. Ketika kita membuat judul yang menarik, otomatis pembaca akan tertarik untuk membaca berita tersebut, gitu ya. Terus yang nomor 2 ada teras berita. Teras berita ini merupakan bagian terpenting karena berisi pokok, ya. Ada isi pokoknya dari peristiwa yang akan diberitahukan, yang disampaikan. Yang mana di sini dalam teras berita itu memuat yang namanya adik simba. Ada rumus yang namanya adik simba. Adik simba ini apa ya? Nah, adik simba ini memuat yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi misalkan untuk apanya ya, berita apa sih yang sedang dibicarakan? Misalkan berita tentang kecelakaan, berita tentang Piala Dunia, seperti itu ya. Jadi berita apa yang sedang dibicarakan? Kemudian di mana? Di mana sih tempat terjadinya peristiwa tersebut? Nah, otomatis dalam teras berita ini disebutkan di situ. Misalkan di Jalan Anggrek, misalkan gitu ya. Terus kapan? Kapan sih berita tersebut atau peristiwa tersebut itu terjadi? Nah, misalkan hari Jumat siang, tanggal sekian-sekian, seperti itu ya. Terus ada siapa? Siapa di sini adalah pelakunya. Siapa saja pelaku dari peristiwa tersebut? Misalkan Piala Dunia, siapa sih pelakunya? Di situ ada timnas dari berbagai negara. Ada juga penyelenggaranya, misalkan FIFA, gitu ya. Terus mengapa? Mengapa sih diadakan Piala Dunia itu? Alasan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, di sini adalah tentang pertanyaan mengapa. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini yang menjelaskan tentang urutan terjadinya peristiwa tersebut. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Bagaimana bisa terjadi kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, unsur yang ketiga yaitu ada isi dari berita. Yang jelas ya, di sini yang namanya berita pasti harus ada isinya. Jadi setelah ada teras berita yang berisi isi pokoknya, nah barulah ada isi beritanya. Bedanya apa sih Bu di sini? Nah, untuk isi berita ini merupakan uraian dari teras berita tadi secara rinci lagi diterangkan, ya. Peristiwa tersebut diterangkan secara rinci agar pembacanya tidak kebingungan, ya, begitu.
selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan. Yang namanya dalam menyusun sebuah teks pasti ada yang namanya kaidah kebahasaan. Bahasa-bahasa apa saja yang digunakan dalam teks tersebut. Nah, di sini adalah kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama, mengenai kalimatnya. Kalimat di sini ada namanya kalimat tunggal. Apa sih Bu kalimat tunggal itu? Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya menyatakan satu klausa saja. Satu klausa di sini maksudnya adalah satu peristiwa saja. Misalkan ini, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Nah, kegiatan apa sih di sini yang dilakukan oleh si pelaku? Yaitu menjaga gedung. Jadi di sini hanya ada satu klausa saja. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk. Nah, ini perbedaannya dengan kalimat tunggal. Kalimat majemuk di sini memiliki dua klausa atau lebih. Berikut contohnya. Ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka Bandung. Nah, di sini ada dua klausa, yaitu presiden datang ketika polisi berpatroli. Jadi ada dua kegiatan di sini, ada polisi datang dan juga ada presiden datang dan juga ada polisi yang sedang berpatroli gitu ya. Terus selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi di sini adalah kata hubung. Jadi kata hubung apa saja sih yang digunakan dalam teks berita? Yang pertama ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini adalah kata hubung yang bermakna kronologis. Jadi urutan terjadinya peristiwanya gitu ya. Yang pertama ada contohnya yaitu kemudian, lalu, setelah itu. Nah, biasanya di sini digunakan sebagai kata hubung untuk menghubungkan antara peristiwa pertama dengan peristiwa yang selanjutnya, kalimat peristiwa yang pertama dengan kalimat peristiwa yang selanjutnya. Misalkan tentang kebakaran ya. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7 dini hari. Kemudian warga masyarakat berjibaku untuk menyelamatkan barang-barangnya. Nah, di situ ada kata hubung kronologis yaitu kemudian gitu ya. Terus yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi yang menerangkan sebuah sebab akibat. Contohnya, karena, oleh sebab itu. Nah, misalkan gini, oleh sebab itu dihimbau kepada warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah di selokan agar tidak terjadi banjir lagi gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi di situ ada kata hubung berupa sebab akibat yaitu oleh sebab itu. Tadi Ibu sudah contohkan ya. Terus ada yang namanya kata ganti atau promina. Nah, kata ganti di sini namanya kata ganti itu ada kata ganti orang, ada juga kata ganti untuk menggantikan suatu peristiwa atau benda. Nah, kata ganti yang ini adalah kata ganti yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan seperti ini, itu, tersebut. Jadi bukan kata ganti orang yang kayak iya, dia, mereka. Jadi bukan seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Bencana tanah longsor terjadi di Kota Semarang kemarin malam. Peristiwa ini, jadi ini yang Ibu blok pakai warna merah. Nah, itu termasuk adalah kata ganti. Contoh kata gantinya menerangkan apa sih? Menerangkan tentang tanah longsor ini loh. Bencana tanah longsor, peristiwa bencana tanah longsor yang diganti dengan kata ganti ini. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun, gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah langkah-langkah dari menulis berita. Apa saja sih langkah-langkah yang kita harus terapkan ketika kita ingin menulis sebuah berita? Yang pertama, jelas pasti harus mencari sumber berita. Berita adalah suatu teks yang berupa fakta. Ya, jadi harus ada sumber yang konkret. Sumbernya itu bisa berupa sebuah peristiwa, sebuah lembaga, tokoh yang mengalami peristiwa tersebut, tokoh yang terkait dengan peristiwa yang ingin dibicarakan. Kemudian ada juga literatur, misalkan dari literatur yang lain, misalkan dari buku ataupun yang lain sebagainya. Jadi ada sebuah bukti nyata di situ, ada peristiwanya, ada yang benar-benar mau diberitakan secara nyata. Jadi bukan cerita yang fiksi. Jadi berita ini berupa non fiksi ya, jadi berupa kisah nyata. Yang disampaikan seperti yang di televisi itu berupa kejadian yang nyata. Lah Bu, misalkan di TV ada kata-kata seperti dugaan, diduga kan berarti belum nyata. Tidak apa-apa, itu kan suatu pendapat dari penulis beritanya
bahwa misalkan penyebab dari peristiwa tersebut masih dalam dugaan. Jadi masih ada penyelidikan lebih lanjut. Tapi artinya kan peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi. Kebakaran itu atau kecelakaan itu memang ada pada hari itu, pada di tempat itu, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada mengumpulkan fakta. Secara kalau kita sudah mencari sumber beritanya, misalkan di tempat ini, kita harus mengumpulkan fakta. Dari apa? Nah, digunakanlah di sini rumus adik simbah yang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana itu ya, 5W plus 1H namanya ya. Nah, untuk menyusun daftar pertanyaan, jadi memudahkan kita dalam mengumpulkan data-data yang ingin ditulis dalam sebuah berita tersebut. Jadi, kita lebih mudah dengan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, data apa saja yang ingin kita dapatkan melalui rumus adik simbah tersebut, gitu ya. Terus ada menulis rancangan berita. Nah, setelah kita sudah mengumpulkan fakta, kita bisa menulis rancangan beritanya. Kita bisa menulis berita dengan menyusun jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan yang telah terkumpul tersebut. Jadi bisa membuat suatu berita dari jawaban-jawaban yang telah terkumpul dari pertanyaan tadi yang telah kita susun dan kita cari data-datanya, gitu ya. Nah, setelah ditulis, wajib hukumnya kita harus menyunting berita yang telah kita tulis. Dimana untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan, kita baca kembali berita yang telah kita tulis, memperhatikan penggunaan huruf kapital, memperhatikan misalkan di situ ada nama gelar dari tokoh atau pelaku yang kita tulis, memperhatikan waktunya, tempatnya, apakah ada yang belum benar atau belum tepat gitu ya. Dan juga tanda koma dan titik di situ juga penting diperhatikan, gitu ya. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi berita yang akan kita pelajari di semester 2 kelas 7 ya, di kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih untuk waktunya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.